نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah literatur yang pernah saya baca, ada seorang yang bernama Adolf Hitler. Mungkin sebagian sudah pernah tahu nama itu. Adolf Hitler. Seorang pemimpin Nazi, organisasi anti-Semit, anti-Yahudi, yang membunuh ribuan orang Yahudi di negeri Jerman. Adolf Hitler kalau mau berpidato, kalau mau dia mempengaruhi rakyatnya, dikumpulkan rakyat itu, kalau pidatonya jam 8 malam, dikumpulkan sudah pada asar itu sudah dikumpulkan. Dan dalam keadaan mereka menanti sang Adolf Hitler ini berpidato. Pidatonya berapi-api tentunya, meskipun tidak berasap. Nah, kenapa massa itu dikumpulkan jauh sebelum pidatonya Hitler itu dikumandangkan? Karena ternyata Adolf Hitler itu punya staf ahli dari kalangan psikologi massa yang bagaimana memola masyarakat atau massa yang akan mendengarkan itu sehingga betul-betul tersugesti, terpengaruh oleh pidatonya itu. Di antaranya massa itu dikumpulkan berjam-jam itu dalam rangka supaya massa itu lelah dan perutnya lapar. Sama seperti antum. Antum lapar enggak? Nah itu. Jangan-jangan antum dikumpulkan sama Abu Helmi begitu. Supaya wah ini nanti yang ceramah bisa mempengaruhi. Gitu. Tetapi itu realitas seperti itu hanya berlaku di satu komunitas. Tetapi di komunitas yang di situ tumbuh iman itu tidak berlaku. Kalau orang lapar itu akan mudah untuk dipengaruhi, tidak demikian. Ya. Kita bisa berkaca ataupun kita bisa belajar dari kalangan para sahabat. Banyak para sahabat yang perutnya lapar, banyak para sahabat yang dia dalam keadaan fuqara wal masakin. Tetapi karena iman yang ada itu bukan dipengaruhi, itu bukan karena faktor-faktor disugesti atau dipengaruhi
kejiwaannya, tetapi karena imannya itu. Maka ketika sabda Nabi SAW memberikan wejangan atau nasihat kepada para sahabat, yang dikedepankan adalah nuansa keimanannya. Itulah yang membedakan. Sehingga realitas ya, di kalangan para pakar komunikasi, bahwasanya massa itu bisa dikendalikan dengan cara dilaparkan, itu teori-teori yang berasal dari barat. Ya. Misalnya seperti teori Pavlov, itu menggunakan anjing yang dilaparkan untuk kemudian membentuk perilaku anjing itu. Setiap dia lapar, disuguhkan makanan, sebelum disuguhkan makanan dibunyikan bel. Kemudian nanti baru disodorkan makanan. Setiap anjing itu dilaparkan, nanti setelah itu di bel lagi, nah setiap bel terus ada makanan. Nah, teori itu hanya bisa digunakan kepada hewan. Contohnya misalnya lumba-lumba dilatih. Coba antum perhatikan, lumba-lumba kalau sudah melakukan atraksi, kemudian orang yang pawangnya itu pasti akan ngasih hadiah dalam bentuk makanan, dalam bentuk ikan atau apa, diberikan kepada lumba-lumba itu. Nah, itu perilaku seperti itu. Nah, perilaku hewan kemudian diterapkan kepada manusia, tentu tidak cocok. Tentu tidak cocok. Apalagi manusia itu memiliki kadar iman. Nah, sehingga realitas yang seperti itu tidak selamanya bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran atau sesuatu yang tepat. Pembahasan saya bukan masalah itu sekarang. Masalah terkait dengan Ramadan ini membawa nikmat yang sedemikian besar, termasuk rasa lapar. Rasa lapar yang ada pada orang yang berpuasa, rasa haus yang ada pada orang yang berpuasa, itu justru memicu nikmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman, dia menahan diri untuk tidak makan, ya, dan dia tentu lapar dengan tidak makan. Kemudian untuk tidak minum dan tentunya haus. Tidak kemudian menyalurkan syahwatnya. Ya. Nah, semua itu dikerjakan atas dasar keimanan. Atas dasar keimanan. Dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis, ya, di dalam hadis qudsi disebutkan, yang diriwayatkan oleh Muslim, tatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dalam hadis ini disebutkan bahwasannya seseorang yang berpuasa itu ia meninggalkan makan. Ia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, tidak menyalurkan syahwatnya. Min ajli, karena saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya. Asyamu li, puasa itu untuk saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan balasannya. Saya yang akan memberikan ganjarannya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam riwayat yang lain disebutkan ila sab'i mi'ah di'fi, sampai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Itu balasan dalam amal-amalan yang lain. Al-hasanah, kebaikan yang lain di luar puasa. Seseorang menunaikan sholat, maka ganjaran pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Seseorang bersedekah, maka ganjarannya, balasannya
10 sampai 700 kali lipat. Ya. Seseorang memberikan senyum kepada kaum muslimin yang lainnya, ya, kepada saudaranya, itu ganjarannya 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Kecuali puasa. Ya. Illa asyam. Kecuali berpuasa. Fa innahu li. Dalam hadis yang lain disebutkan fa innahu li. Maka puasa itu untuk diri saya. Itulah satu bentuk bahwasannya menahan rasa lapar, menahan rasa haus adalah merupakan satu bentuk kenikmatan. Kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena ia nanti akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sangat besar itu diantaranya, ya, dan ini nikmat juga, orang yang berpuasa, ya, lisaim, bagi orang yang berpuasa, farhatani, ya, akan mendapatkan dua kegembiraan. Ya. Yafrahuhuma, yang kedua kegembiraan itu, idza aftara fariha, apabila ia berbuka, ia akan senang. Dia akan senang. Ya. Jadi, tetap kegembiraan itu ada pada orang yang berbuka. Maka orang yang berpuasa itu, ya, terkadang ia mengumpulkan makanan untuk kemudian ia santap ketika berbuka. Dengan mengumpulkannya itu menunjukkan kegembiraannya, persiapan untuk kegembiraan yang akan ia rasakan. Ya, mempersiapkan berbuka, ya. Kalau anak kecil mempersiapkannya dengan apa? Ngumpulkan jeruknya, ngumpulkan telurnya, ngumpulkan apa semua, disimpan semua. Ya. Itu kalau masih kecil. Ya, kalau sudah besar, sudah tua, ya ngumpulkan dalam bentuk yang lain. Masak, bikin makanan yang enak, dan seterusnya. Ya. Sehingga ketika berbuka, benar-benar jiwa itu dalam keadaan gembira. Nah, itu satu bentuk nikmat tersendiri juga. Nikmat lainnya disebutkan, wa idza laqiya rabbahu, dan apabila bertemu dengan Rabbnya nanti, fariha bisaumihi, maka ia akan gembira disebabkan karena keadaan berpuasanya itu. Jadi sungguh akan membahagiakan, sungguh akan menggembirakan seorang yang beriman, dia berpuasa dan ia akan melihat Rabb-nya, bertemu dengan Rabb-nya, dan itu adalah sebuah kegembiraan tersendiri. Satu hal yang menyenangkan tersendiri. Jadi itu semua nikmat. Jadi apa yang ada pada bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang beriman, itu adalah satu bentuk kenikmatan. Satu bentuk kenikmatan. Contoh lainnya misalnya, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya salasu da'wati la turaddu. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Baihaqi, terdapat di dalam Sahih Al-Jami' yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis nomor ke-3032. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya talatu da'wati la turaddu. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watu al-walidi liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Itu tidak akan ditolak. Doa kebaikan dari orang tua untuk kebaikan anaknya. Yang kedua, wa da'watu shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Itu pun merupakan satu doa yang tidak akan ditolak. Yang ketiga, wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar, sedang bepergian. Maka ketika orang yang berpuasa itu berdoa, doanya tidak ditolak. Dan itu adalah satu bentuk kenikmatan tersendiri.
Satu bentuk kenikmatan sendiri. Dan nikmat yang termasuk di antara nikmat yang paling besar, yaitu ketika dosa-dosa orang yang berpuasa itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena faktor iman, dan ingin mendapatkan balasan ihtisab, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagi orang yang beriman, maghfirah, pengampunan, itu adalah sebuah nikmat. Dirinya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, ketika ia siang hari berpuasa, malam hari pun ia diliputi dengan harapan untuk diampuni juga dosanya. Jadi siang malam bagi orang yang beriman di bulan Ramadan itu adalah media untuk penghapusan dosa. Kenapa demikian? Disebutkan dalam hadis yang sahih, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri menunaikan qiyamul lail, ya, salat malam, tarawih, ya, imanan wa ihtisaban, karena iman, karena ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi siang ia berusaha menunaikan puasa, dengan sebab puasanya itu dosa-dosanya diampuni. Malam hari dia menunaikan qiyamul lail, dengan sebab qiyamul lailnya itu dia diampuni dosa-dosanya. Maka tidak mengherankan apabila, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwasannya bagi seorang yang berpuasa, ya, di bulan Ramadan, ia menunaikan 2 jihad. Ya. Dia menunaikan 2 jihad. Apa itu? Jihad fin nahar, jihad di siang hari, bisyam, dengan berpuasa. Yang kedua, jihad bil lail bil qiyam, jihad di malam hari dengan al-qiyam, dengan menunaikan sholat malam. Jihad, kedua jihad, siang malam berjihad, inilah yang akan mendatangkan, menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa yang telah lalu pada diri orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya berpuasa itu adalah sebuah kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Berpuasa itu adalah merupakan satu bentuk, ya, hadirnya bulan Ramadan itu adalah merupakan satu bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka orang-orang yang beriman akan memaksimalkan, selama bulan Ramadan ini akan memaksimalkan, ya, melakukan amalan-amalan ketaatan. Juga nikmat yang lainnya, Ramadan itu adalah mendatangkan nikmat bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya disebutkan di dalam masalah bersahur. Ya. Ini pun merupakan nikmat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasar hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu." Bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatun. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ini menunjukkan nikmat juga. Sahur itu bukan sekedar supaya orang yang berpuasa di siang harinya kuat, bukan semata itu. Bukan semata sahur itu urusannya fisik. Bukan semata sahur itu urusannya untuk agar orang yang berpuasa itu tidak lemah, tidak lelah, tidak loyo misalnya. Tidak semata itu. Tetapi sahur
mengandung pendidikan bagi kita, yaitu menetapi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah akan terlihat orang-orang yang mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akan senang untuk bersahur. Ya, meskipun bersahur itu makanannya tidak teranggap lezat, misalkan. Ya, apalagi lezat, tentu akan lebih senang lagi, ya kan? Sahur dengan makanan yang lezat itu akan lebih senang lagi. Ya, ada sop kaki kambing, ya, ada panggang ayam, ya, ada misalnya sate, pokoknya seadanya, gitu kan? Ya kan ada sate, ada apa seadanya, gitu. Nah, itu adalah bagi orang yang beriman, sahur itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, tentunya menyenangkan itu bukan semata karena makanannya, tetapi menyenangkan itu karena ia bisa menetapi, dia bisa melaksanakan tuntunan, contoh perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahur itu juga mentarbiah kita. Dengan bersahur sebenarnya kita dididik untuk bisa berbeda dengan ahlul kitab. Kenapa? Puasa ahlul kitab tanpa sahur. Puasa ahlul kitab tanpa sahur. Nah, kita dididik oleh Rasulullah SAW agar puasa kita itu berbeda dengan puasa ahlul kitab. Apa yang membedakannya? Karena sahur. Sehingga dengan demikian sebenarnya ketika kita bersahur, kita sedang menerapkan prinsip al-wala wal baro. Prinsip al-wala wal baro. Al-wala, loyalitas kita ditujukan kepada siapa? Kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ya. Rasul SAW bersahur, kita loyalitasnya mengikuti Rasul bersahur. Ya. Bersikap baro, berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Berlepas diri dari ahlul kitab yang puasanya tidak disertai dengan sahur. Jadi ketika kita sahur, sebenarnya kita sedang mempraktekkan, ya, sedang menerapkan prinsip al-wala wal baro, ya, di dalam kehidupan, ya, di dalam kehidupan kita di bulan Ramadan itu. Jadi bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat nikmat, dan kita mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW dengan sebuah nikmat untuk berbeda dengan ahlul kitab, nikmat untuk berbeda dengan orang-orang yang, ya, disebutkan dalam surat Al-Fatihah sebagai orang-orang yang yang al-maghdub, dia orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sesat, orang-orang yang ad-dhalin, orang-orang yang sesat dari kalangan ahlul kitab. Maka kita dididik untuk berbeda dengan mereka. Itu di dalam praktek bersahur. Ya. Jadi sungguh Ramadan ini benar-benar, ya, dari waktu ke waktu yang ada hanya kenikmatan. Yang ada hanya kenikmatan. Dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Seperti nanti, ya, di yaumil qiyamah, orang yang berpuasa akan ditanya, aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Yaqumun, mereka orang-orang berpuasa kemudian berdiri. Ya. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu pun masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah melalui pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Melalui pintu dengan Ar-Rayyan. Apa itu Ar-Rayyan? Ar-Rayyan itu dari kata Ar-Riyyi. Artinya naqidul atos. Ar-Riyyi artinya naqidul atos, yaitu meleburkan rasa haus, meniadakan rasa haus. Nah, Ar-Riyyi itu asal kata dari Ar-Rayyan. Jadi dengan
seseorang berpuasa, dia suka berpuasa, maka ia akan dipanggil masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan pintu itu tidak akan dimasuki oleh orang kecuali orang yang berpuasa. Tidak akan dimasuki oleh orang lain kecuali orang yang berpuasa saja. Ya. Itulah keistimewaan orang yang berpuasa. Jadi kalau kita melihat nanti di dalam kehidupan, ya, di kehidupan akhirat, kita akan mendapatkan ternyata Ramadan itu membawa kenikmatan. Jadi kesimpulannya Ramadan itu nikmat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir saja mencoba-coba kok untuk puasa. Iya. Ya. Orang-orang kafir itu sampai mencoba. Ya. Makanya ya, orang-orang kafir itu sampai mencoba untuk seperti apa sih ya, berpuasa itu. Dia ingin mencoba-coba. Begitu. Tetapi karena tidak disertai dengan keimanan, ya itu. Ya, baru 2 hari sudah besoknya tidak puasa. Karena tidak ada dasar iman. Nah, yang memperkuat semangat seseorang untuk bisa menunaikan puasa selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan itu adalah iman. Santri di sini ada yang pernah batal? Ada yang pernah batal? Ada nggak? Hah? Ada tidak? Nggak ada. Loh, kalau maghrib apa nggak membatalkan? Gimana sih ditanya? Ya. Pasti semua sudah batal puasanya, ya kan? Gitu. Kalau maghrib itu kan membatalkan puasa. Nah, membatalkan puasa itu sendiri adalah sebuah kenikmatan, menyegerakan. Menyegerakan berbuka puasa, itu pun di dalamnya ada pendidikan al-wala wal bara. Kenapa? Karena orang-orang di luar Islam, ya, mereka menunda-nunda untuk berbuka puasa. Mereka menunda-nunda untuk berbuka puasa. Seperti orang-orang Syiah, dia menunggu sampai nanti langitnya gelap, terus terlihat bintang, baru dia berbuka. Tetapi yang diperintahkan oleh Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah takjil. Takjil itu bukan makanan. Kan orang sekarang cari takjil. Loh, takjil kok dicari? Kan harusnya disegerakan. Ya, maksudnya takjil kan bentuknya makanan. Ya, entah kolak gitu kan. Entah apa. Tapi sebenarnya takjil itu artinya menyegerakan. Dia mencari sesuatu supaya bisa menyegerakan berpuasa. Dia mencari makanan, sesuatu yang bisa dikonsumsi karena supaya bisa bertakjil, bisa bersegera berbuka. Itu sebenarnya maksudnya. Ya. Berbeda dengan orang-orang Syiah, dia menunggu sampai gelap, sampai malam, dan seterusnya. Nah, di dalam berbuka itu sendiri ada prinsip yang diajarkan di dalam agama kita tentang prinsip al-wala wal bara. Nah, inilah yang menjadikan diri kita berkesimpulan bahwasanya kehadiran Ramadan ini adalah merupakan satu bentuk nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan karena dibatasi. Karena tadi pesannya jangan lebih dari 40 menit. Daripada nanti melebihi 40 menit, berarti melanggar aturan. Gak baik orang yang sedang puasa itu melanggar aturan. Dan begitu. Ya. Ada apa? Ya, karena ini nanti persiapan untuk membatalkan puasa. Ya. Yang tadi katanya ada yang belum pernah batal puasanya. Gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ya peringatan, sedikit ya, hal yang sekiranya bisa diambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.